dipelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Di kesempatan ini di mata kuliah 286, 287, hingga 288 diisi dengan satu. Di mata kuliah, nama mata kuliah cukup panjang ya, jadi izin saya menyingkatnya, Kamsibistik. Intinya ada cyber security dan juga bisnis digital. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan, kalau di judul dasar, di topik fondasinya itu adalah validating business idea gitu kan. Nah, tapi ini sudah diimprovisasi, akan spesifik terkait dengan prototype. Nah, jadi orang yang akan kita bahas kali ini akan lebih spesifik ke aspek teknis, bukan hanya aspek-aspek, wah, kalau bisnis itu bagusnya gimana. Nah, saya persilakan untuk Kang Boris untuk memulai sesi pada hari ini. Saya persilakan Kang, monggo Kang. Masih manggilnya Mas Arfif ya? Bisa R5, nggak IV aja Pak? IV. Iya, Ya, Mas Arfif IV ya. ya. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala rasulillah. Makasih banyak Mas IV. Terus mungkin nanti nggak ada Mbak Mira ya. Tapi udah lama kenal sama Mbak Mira dari zaman kapan gitu ya. Udah sering berapa kali juga ngasih apa namanya ya semacam kuliah tamu juga di School of Computing Telkom. Mudah-mudahan lancar juga puasanya semuanya. Di sini yang kangen tuh ininya, takjil warnya nggak ada kok di sini ya, nggak ada takjilnya, jadi itu yang bikin kangen. Eh, eh, jadi kita pagi ini awalnya emang tadi seperti yang dibilang Mas Ive, kita bahas tentang validasi ide bisnis, tapi kalau saya pengen lebih praktikal gitu ya, dan juga pengen sharing tuh yang emang saya expertise di sana gitu ya. Jadi buat set ekspektasi juga. Saya bukan expertnya di bisnis, kayak bisnis analis atau bisnis development. Saya awalnya itu software engineering, gitu ya. Mobile software engineering. Terus uh, awalnya dulu software engineering di British Telecoms, gitu ya. Ikutan dulu bikin banyak aplikasi di London ya, buat keretanya, terus buat dulu Olimpiade London 2012. Terus habis itu dari yang British Telecoms, kemudian pindah jalur ke desain. Karena waktu itu semua kita engineer semua, terus nggak ada yang istilahnya desainernya. Dan kalau kita bikin produk itu selalu ada, bukan cuma aspek dari teknologi atau aspek dari bisnis, tapi ada juga yang suka dulu kita lupa, itu aspek dari manusianya gitu ya. Jadi manusianya itu penting karena yang menggunakan akhirnya manusia gitu kan ya. Nggak ada apa namanya bukan robot gitu kan. Nah itu akhirnya saya pindah jalur, dulu masih awal banget 2007 2008. Terus dari situ mulai belajar gitu ya, gimana cara kita bikin sistem, bisa bikin satu sistem atau produk yang bisa lebih impactful gitu. Karena intinya produk kalau kita launching dan nggak ada yang pakai, ya useless gitu kan ya. Dan orang pakai atau enggak banyak aspeknya gitu kan ya, kebutuhan sesuai apa enggak. Kalaupun kebutuhan sesuai, nanti orang pakai aplikasinya susah digunakan, orang nggak bakal pakai juga gitu kan ya. Kemudian setelah menggunakan, ada nggak gitu ya efek kayak hooknya gitu untuk orang balik lagi pakai aplikasinya. Jadi aspek buat satu aplikasi atau satu ide bisa sukses tuh bukan cuma masalah teknis, banyak aspeknya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang spesifik gitu ya, salah satu metode yang powerful di bukan cuma desain tapi di dunia teknologi, tentang prototype. Jadi harapannya nanti saya bakal langsung hands on kasih demo. Kemudian setelah sesi ini saya manggilnya apa nih, teman-teman, nggak apa-apa ya, teman-teman sekalian bisa langsung praktek hari ini aja, malam ini mungkin gitu ya, sambil ngabuburit bikin aplikasi atau solusi gitu kan, produk yang besok bisa langsung di launching gitu ya. Targetnya itu ya, dia targetnya itu. Oke, kita mulai. Jadi eh, jadi sebelum mulai, kalau ada pertanyaan silakan langsung ke Slido ya, Slido ini langsung ke slido.com, terus masukin nomornya 2903458. Nanti di sana bisa langsung kasih pertanyaan. Nanti insya Allah kita di sesi setelah saya pemaparan materi dan demo, nanti
kita bakal bahas pertanyaannya. Jadi sambil jalan bisa sambil tanya gitu ya. Lebih efisien. Jadi silakan ke Slido dulu, kemudian pakai nomornya. Mungkin saya chat juga kali ya biar gampang. Slido.com, nomornya 29034548. Oke, kita bakal bahas 3 hal aja, nggak banyak-banyak. Jadi tentang intro sendiri, intro prototype, lebih kayak contoh aja gitu kan, sukses seperti apa sih di dunia nyata itu penggunaan prototype, apa dia impactful dan berguna gitu ya buat bisnis, buat sukses. Terus nanti kita bahas kenapa sih prototype, dan nanti kita langsung bikin working prototype. Dan ini fokusnya bakal lebih di aplikasi ya, bisnis gitu ya. Jadi aplikasi dan juga mungkin karena spesifik lebih ke bisnis idea sama validating startup idea, kita bakal bahas di sana. Jadi sempat dibahas sedikit sama Mas Ive tentang saya mentorin banyak startup. Ya salah satunya dulu mentor di ini ya, di Google Launchpad Accelerator di Amerika ya, di Silicon Valley. Lumayan lama ya, 5-6 tahun di sana. Jadi eh, metodenya selalu dipakai udah dari dulu juga gitu ya tentang cara prototype, karena idenya nanti bisa dilihat gitu ya. Kenapa sih prototype itu penting? Oke, kalau nanti kalau ada pertanyaan atau mau ada apa, silakan aja angkat tangan atau bisa sambil jalan di yang Slido tadi ya. Jadi kita coba lihat dulu prototype, apa sih prototype itu. Saya kasih contoh aja gitu ya, karena kalau teori udah banyak lah gitu ya, tinggal tinggal cari aja di apa namanya di internet gitu, tanya AI, eh, pakai ChatGPT, Grok atau apapun, Perplexity, bisa tanya banyak gitu kan prototype apa. Tapi saya kasih contoh aja gitu ya, biar ada bayangan ternyata prototype itu segitu pentingnya gitu di dunia bisnis. Saya ambil contoh ini Amazon ya. Kalau kita lihat sukses Amazon sekarang gitu ya, dengan nilainya hampir 2 triliun dolar kalau nggak salah ya. Itu saya udah nggak tahu angkanya berapa gitu ya, pokoknya 2 triliun dolar. Itu awalnya dia selalu, kalau kita lihat website kan dia ini, jadi dia menariknya adalah dia punya visinya gitu. Kalau kita lihat nih agak jelas, soalnya susah dapat resource-nya sekarang. Dia tulis Amazon.com, Earth's biggest bookstore, dan ini buku apa website pertamanya. Jadi lumayan jauh ya dari website yang udah ada sekarang. Dan kita bisa lihat, wah kalau kita lihat dulu mungkin kayak biasa, tapi kita lihat kebalik ke belakang, kayaknya wah ini kalau secara desain ya apa ya, kurang bagus gitu kan ya. Tapi awalnya dia bikin website itu bukan buat bagus atau dia pengen langsung perfect kayak sekarang gitu ya. Dia cuma mau ngecek validasi aja. Ada nggak sih kebutuhan untuk online books, dan dia dimulai dari masalah yang dihadapi sendiri gitu ya. Kalau dia pergi ke bookstore yang apa physical, itu susah gitu dapat bukunya, limited apa namanya title, terus buat ngebrowse segala macem gimana gitu kan kalau zaman dulu. Harus tanya ke staffnya, harus mungkin spend waktu berjam-jam buat keliling toko gitu kan ya. Jadi dia bikin dia ide aja gimana sih caranya. Jadi dia mulai dari 3 masalah. Yang pertama adalah ada limited selection di toko fisik, kedua tentang distribusi buku yang nggak efisien gitu. Kemudian yang ketiga tentang tingginya harga di retail gitu. Jadi dia pengen solve nih masalah dari sini, baru dia mulai kira-kira kalau bikin website dan di fulfill secara online ada nggak gitu pasarnya gitu kan ya. Jadi malah dia sebutannya kalau di dunia apa namanya early startup tuh sebutannya ada namanya the Wizard of Oz approach. Jadi Jeff Bezos itu dia secara personal gitu langsung beli buku dari toko lokal gitu ya, terus dia ngirim ke customernya. Jadi nggak ada kayak fulfillment yang otomatis itu, warehouse dia nggak punya warehouse dulu gitu ya. Jadi awal-awalnya dia cuma mau tes aja nih, dia bikin website, kemudian ada nggak yang beli gitu. Kalau ada yang beli buku itu dia langsung ke toko fisik beli dan dia kirim langsung. Itu sebutannya. Nah ini dia mau nge-proof tentang e-commerce, apakah dia jalan apa enggak. Kemudian kita lihat selanjutnya Zappos, ini salah satu favorit saya karena saya pernah pengalaman juga beli sepatu di Zappos, dan salah satu hal yang stand out dari dia adalah dia selalu dia yang apa menginisiasi ada free shipping sama apa namanya no question return gitu ya. Jadi dia kalau kita udah beli sepatu, dan itu salah satu masalah yang dia hadapin gitu kan ya. Selain juga sama mirip-mirip
ini pendirinya gitu ya, Nick ini dia bilang awalnya itu dia frustasi dengan limited shoes option gitu di toko-toko di mall yang dekat rumah dia gitu kan. Dan juga dia pengen beli yang model satu nggak ada size-nya. Ada yang size-nya cocok tapi nggak ada modelnya gitu kan. Ya akhirnya dia bilang "Ah, mungkin bisa bikin gitu ya online store." Dia tes dulu. Dan dia sama modelnya selalu yang disebut juga tadi kayak Wizard of Oz atau disebutkan concierge. Jadi dia kerjasama dengan lokal shoe store gitu. Waktu itu salah satunya ada Footwear namanya di Sunnyvale, California. Kemudian dia foto manual gitu ya semua apa namanya sepatunya dan dia langsung taruh di website dia. Pengen ngetes ada nggak sih yang beli gitu kan. Nah, ternyata ada dan dia manual gitu ya. Jadi ada yang beli dia ke toko, dia beli terus dia kirim mirip sama Jeff Bezos. Jadi mirip-mirip samanya. Dan sekarang dan dia dibeli sama Amazon gitu ya tahun 2004-an kalau nggak salah sekitar berapa billion lah, 1,2 atau berapa billion. Jadi selalu awalnya adalah dia ngetes dulu gitu kan ya, ada masalah yang dia hadapin, kemudian coba dulu dites gitu kan websitenya. Sama dengan ini juga salah satunya di internal Google sendiri. Kalau kita bicara Google Meet yang sering dipakai sekarang itu awalnya namanya Google Hangout dan juga dia dibikin dalam hitungan bukan bulanan atau tahunan dia. Bikinnya itu cuman hitungan hari gitu ya. Jadi dibikin waktu itu di salah satu apa namanya kantor Google yang di Stockholm. Kemudian dijalani namanya di Google Design Sprint selama kurang dari seminggu, berapa hari, dan muncul prototype yang di bawah ini gitu. Dan akhirnya ini yang akhirnya jadi dipakai di internal Google, diadopsi sama semuanya gitu dalam berapa bulan dipakai oleh semua Googlers dan akhirnya sekarang jadi salah satu platform apa online video meeting yang populer dan dipakai banyak sama orang. Jadi ini semua dibikin dalam waktu yang singkat buat validasi ide ada nggak sih yang pakai dan kita pengen coba approve. Yang lain sama Spotify juga sama dimulai dari masalah juga tentang kecepatan dan tentang dulu zamannya Spotify di tahun 2000 berapa saya lupa ya 2000-an awal gitu ya kayaknya ya 2006 ya mungkin itu 2005-2006 banyak gitu ya site ilegal gitu buat musik streaming. Nah dia pertanyaannya adalah gimana si foundernya ini eh, ada nggak gitu ya kebutuhan untuk eh, streaming musik yang legal dan cepat gitu karena dia pengen fokus di dua hal ini. Jadi dia selalu fokusnya waktu di awal itu adalah gimana kita bisa bikin response time dari streaming ini kurang dari 250 milisecond karena itu yang biasanya kalau kita bicara otak gitu ya secara kognitif itu yang dipersif sebagai instant 250 milisecond dan dia coba gitu oh ternyata ada pasarnya padahal pas dia launching pertama itu cuman buat desktop kemudian musiknya juga cuman sedikit dan dia cuman coba dengan user di Sweden waktu itu di Swedia. Dan ternyata ada gitu ya. Akhirnya langsung dalam beberapa bulan dia bikin perusahaannya segala macam, bikin prototype yang cuma dibikin dalam 4 bulan. Nanti saya kasih contoh mungkin kalau kita cukup waktunya, gimana kita bisa bikin prototype musik streaming tanpa pakai 4 bulan ya. Mungkin cuma 5 menit gitu ya. Terus akhirnya dia apa namanya sukses gitu seperti sekarang. Selanjutnya kayak GoPro juga sama. Dan mungkin nggak harus semua software. Jadi GoPro ini kan digital apa action kamera ya. Jadi si foundernya Nick ini dia senang surfing ya, di Australia, di Bali gitu dia cerita waktu itu perjalanannya ya. Dan dia selalu masalahnya adalah gimana sih bisa ambil foto yang high resolution bagus, tapi juga si si orangnya yang ngelakuin olahraga tuh nggak ngerasa keganggu atau nggak ngerasa malah ada kamera gitu kan. Akhirnya dia kerjain apa? Dia beli kamera itu yang kecil kayak gitu disposable gitu ya. Terus dia pakai strap aja gitu, pakai karet gitu ya, pakai itu ditaruh di lengannya. Jadi yang gambar di kiri ini benar-benar waktu dia bikin prototipenya. Jadi waktu dia sebelum bikin si GoPro-nya dia beli kamera aja terus taruh dan ternyata uh, lancar gitu ya, bagus. Jadi ini salah satu cara juga prototype. Nah, sekarang kita lihat kenapa sih prototype gitu ya. Ini contohnya dari Elon Musk. Gitu. Elon Musk bilang kalau kita pengen bikin company, perusahaan, hal pertama yang harus dibuat itu adalah bikin working prototype. Karena kalau kita bikin presentasi gitu ya, pitch deck, ya kelihatan lancar-lancar aja gitu ya, sukses, terus sistemnya juga bagus. Tapi kalau kita pengen benar-benar bikin sesuatu yang bisa bisa dipakai sama orang, kemudian kita bisa dapat bisa dapat feedback dan kita bisa iterate gitu ya produk itu, kita harus bikin apa namanya working prototype walaupun dia bentuknya disebutan dia itulah primitive form gitu. Jadi awal yang benar-benar kayak bare minimum banget gitu ya. Ini contohnya waktu itu bikin apa namanya
Tesla gitu ya, yang model pertama namanya Mule. Mule ini mungkin udah yang kedua apa ketiga kalinya, tapi dia sama gitu. Konsepnya adalah punya ide di otak, kemudian dicoba dibawa ke dunia nyata dengan benar-benar dibikin working prototype-nya, dan nanti disitu dites gitu ya, bisa apa enggak. Jadi ini penting gitu ya, kalau kita mau bikin company, ide aja nggak cukup. Malah kalau saya bilang ide itu bisa dibilang useless gitu ya, karena ide ya semua orang punya gitu kan, dan kalau kita bicara sekarang, zaman sekarang, di mana semua orang udah terekspos ke internet segala, ya ide nggak unik gitu ya. Yang unik adalah eksekusinya gitu, dan cara kita buat eksekusi adalah bawa ke dunia nyata ide tersebut. Nah itu pentingnya dari prototype. Jadi apa goal dari kita bikin working prototype? Bukan cuma prototype ya, working prototype adalah kita solve real problems. Gitu. Contohnya Zappos benar-benar tentang bicara limited ability, sama ada nggak sih orang yang beli online. Kemudian kita bisa tes secara cepat. Bisa nggak sih orang ambil foto dengan baik selama dia berselancar gitu kan di GoPro, atau pro value gitu kan, bener sih apa orang peduli gitu ya dengan kecepatan dan legal aspek yang dari musik gitu kan, dari Spotify ternyata ada gitu value-nya. Dan buat convince people gitu, kita contoh ambil Zappos misalnya, di pertama dia saat dia bikin, pas dia ternyata ada orang yang beli gitu ya, sepatu online, dia mulai dapat funding gitu kan, dan mulai bisa di-convince para investornya, atau malah awal-awalnya dia lebih kayak teman gitu ya, family, keluarga, teman, sama beberapa angel investor buat invest di Zappos gitu. Jadi 4 hal ini gitu ya, jadi solve your problems, kemudian tes dengan cepat, karena kita nggak tahu, kalau kita punya ide doang, ya kita mungkin kita kayak di bubble gitu ya, menganggap ide kita brilliant, tapi mungkin kalau kita lempar ke dunia nyata, orang nggak ada yang pakai gitu ya. Jadi bisa jadi aja idenya bagus, tapi eksekusi jelek gitu, orang nggak pakai. Atau idenya sebenarnya emang nggak penting gitu ya, karena bisa jadi kita mikir hal yang nggak signifikan gitu, nggak matters semua ke orang gitu. Karena itu cara buat kita tes reality check-nya. Gimana kita bisa tahu ya pakai prototype. Jadi 4 hal ini. Nah, apa sih definisi working prototype? Jadi dia adalah working good enough minimum product solving real user problems, simple, usable, testable. Jadi si prototype ini harus working, tapi nggak terlalu sempurna, karena kita lihat semua produk yang sukses nggak dimulai dari punya mungkin 10, 20, atau malah mungkin nggak punya 10, 20 features gitu ya. Mereka fokus di 10 features yang terbaik, tapi kadang-kadang juga fokusnya saat mereka bikin ya biar minimum aja gitu ya, buat ngetes ide kita tuh apa sih hal minimumnya gitu ya. Ada sebutan namanya epicenter. Epicenter itu adalah hal yang kritikal atau krusial buat suatu produk. Kalau kita ambil hal tersebut, produknya nggak ada gitu, hilang. Nah, kita fokusnya di sana gitu kan. Jadi, apa sih hal yang krusial buat kita ngetes validasi ide kita gitu kan. Tapi ini harus satu yang usable dan testable. Jadi kita langsung aja, kita bikin prototype. Jadi kita akan bikin produk gitu ya. Saya tadinya udah nyiapin use case. Jadi kita akan bikin suatu working prototype dalam 15 menit. Kita fokusnya di software sekarang ya. Fokusnya di web app dalam waktu 15 menit. Kita lihat bisa apa enggak gitu ya. Saya coba buat nge-challenge diri sendiri juga. Saya sebenarnya udah nyiapin gitu, kita akan bikin satu produk, saya cerita itu ya. Tapi kita akan bikin dalam 3 step saja. Jadi pertama, kalau kita mau bikin working prototype, sama seperti contoh-contoh tadi yang saya ceritain dari mulai Amazon, Zappos, Spotify, GoPro, itu semua mulai dari masalah sendiri gitu ya. Masalah si orang penggunanya, dan seringkali masalah si pendirinya sendiri gitu kan. Jadi kalau kita punya masalah sendiri yang kita pengen solve, ya bisa jadi itu orang lain ada juga yang mengalami. Nah, itu kita harus tes. Tapi paling bagus itu mulai dari masalah yang kita hadapi sendiri, karena kita jadi lebih apa namanya, lebih apa ya, lebih bisa lebih all in gitu ya untuk nyelesain sendiri, karena itu yang kita hadapin sendiri gitu kan. Kemudian yang kedua adalah build any method to have usable solution fast. Jadi segala hal itu bisa dibikin prototipe-nya, tapi fokusnya lebih di mindset-nya gitu, bahwa kalau kita pengen punya ide dan bawa dia ke dunia nyata, kita harus cepat-cepat tes dulu. Gitu. Makanya tadi saya itunya judulnya adalah Back to the Future gitu ya, teleport ke masa Ada depan. fotonya di bawah. Jadi Ada dengan fotonya di bawah. pertanyaan apa tadi? Sorry. Bukan ya? Sebenarnya ada yang bocor sebentar. Itu ada di sini tuh. Saya kira pertanyaan Mas Ive, bukan ya? Bukan. Nah, klik. Nah, Oke. silakan dilanjut. Oke. Nah, jadi dengan mindset bahwa kita harus cepat-cepat memvalidasi dan kita bisa
mengukurnya itu penting gitu. Karena seperti saya bilang tadi gitu, banyak orang punya ide tuh cuma di kepala aja gitu ya. Dan mindset buat kita harus menuangkan ide kita ke dunia nyata tuh kayak butuh resource, kita harus bikin apa segala macam perusahaan, mungkin harus punya tim berapa belas, berapa puluh gitu, atau dana sekian ratus juta atau sekian M gitu ya. Nah, mindset itu yang harus harus dijauhi gitu ya, karena buat memvalidasi ide ada banyak cara gitu, dan kita harus bisa kreatif dengan resource apapun yang kita punya gitu ya. Sebesar apapun perusahaan kita, pasti selalu ada limited budget, resource, time, constraint. Jadi nggak ada yang punya unlimited resource gitu ya. Selalu ada constraint-nya. Nah, itu yang kita harus optimalkan. Kemudian setelah kita build, kita measure nih, ini work nggak gitu. Work bukan hanya produknya work apa enggak, tapi juga apakah work buat istilahnya buat user gitu kan ya. Berguna nggak buat orang gitu kan. Kemudian ya udah iterate kembali ke problem lagi, mungkin setelah kita launching, kita tahu ternyata masalah yang kita solve itu bukan masalah yang penting. Jadi kita refine lagi nih user needs-nya apa atau kebutuhan yang mau kita solve. Atau kita bisa juga udah convince ternyata user sama nih mengalami masalah juga. Jadi kita lebih kepada kita build-nya nih mungkin yang perlu kita improve. Nah, itu 3 hal aja, jadi simple ya. Start with problems, kemudian build, kemudian test measure. Oke, jadi ini tadi saya mau bikin tentang book, tapi kita bikin lebih menarik aja ya. Kalau ini ntar takutnya wah udah disiapin gitu-gitu ya. Jadi awalnya tadi saya mau bikin, kan tadi awalnya Amazon, saya sih bilang, gimana kalau kita bikin Amazon, tapi kita bikin a tweak to Amazon gitu kan ya. Kemudian ini bagian dari kreativitas exercise ya. Ada namanya cross pollination. Saya pernah bikin streaming video namanya Rakuten Viki gitu kan. Gimana kalau kita combine gitu kan ya. Jadi kalau kita bicara buku kan cenderung kayak toko buku ya cuman lihat buku-buku aja di Amazon juga gitu, paling ada review, tapi itu review juga kayak cenderung kayak lebih profesional, orang dibayar, dia dapat bayaran. Gimana kalau kita bikin komunitas gitu kan ya. Komunitas, kalau kita bicara Rakuten Viki itu video streaming, tapi dia bedanya sama Netflix adalah dia ada komunitas yang kuat dan kontennya rich banget. Jadi misalnya satu film nih gitu ya. Nah, dia ada di film itu, dia ada artikelnya, ada berita untuk setiap karakternya, ada community chattingnya segala macam. Saya mikir gimana kalau kita combine. Jadi kita bikin awalnya sama masalah gitu kan. Kalau kita bicara buku, waktu itu sempit gitu ya. Tapi orang overall memang harus baca buku yang mana gitu kan ya. Kemudian lack of depth after buying. Jadi setelah beli buku ya tadi saya bilang gitu kan ya. Saya bisa ngobrol dengan siapa nih gitu kan ya. Untuk bicara bukunya atau dapat insight yang lain. Kemudian kayak sendirian. Nah, mungkin kalau kita combine nih dengan ide si yang Rakuten Viki, mungkin kalau pas milih buku, ada gitu ya cover yang lebih bagus, terus articles-nya ada community interaction, kemudian ada depth-nya gitu, ada articles, ada community, ada deep dives dari artikelnya, mungkin gimana implementasi di keseharian, kemudian untuk menangani masalah yang tentang orang ngerasa kayak sendirian, mungkin ada community chat atau community post. Ini saya mau bikin, jadi ini saya iseng-iseng aja bikin, tapi kita gini, kita bikin lebih menarik aja. Jadi mungkin ada yang, kalau bisa ada yang usul kira-kira mau bikin apa gitu ya. Nah, kita langsung bikin live gitu ya. Jadi jangan pakai yang kasus saya ini, biar kelihatan, biar bisa juga nanti teman-teman sekalian langsung, ternyata ya bisa dibikin gitu ya. Jadi nggak perlu disiapin. Kayak saya mungkin udah nyiapin dari malam. Jadi kita bisa on the spot bikin sesuatu. Mungkin ada yang bisa komen dulu aja di chatnya ini gitu ya. Di chat apa namanya Zoom-nya. Jadi kira-kira merasakan masalah apa, kemudian kira-kira apa solusinya. Nanti saya kasih flow saya seperti apa gitu ya. Sambil saya nunggu, saya siapin dulu. Jadi tools yang saya biasa gunakan itu eh, 3, gitu ya, mostly 3 lah. Jadi selalu ada CAI chat-nya, kemudian ada apa namanya IDE-nya gitu ya, buat bikin software-nya, dan satu lagi biasanya buat grafik gitu ya, buat generate grafiknya. Jadi buat yang saya pakai sekarang, saya nggak pakai Chat GPT, pakainya Grok, karena setelah banyak bandingin buat saya sendiri itu lebih cocok pakai Grok gitu ya hasilnya. Kemudian nanti buat apa namanya, buat eh, softwarenya kita akan pakai namanya V0 dari Vercel. Saya share dulu yang ini ya. Jadi sambil saya nunggu ya. Jadi teman-teman sekalian coba tolong kasih mungkin satu liner aja
masalahnya ini yang saya sering hadapi, masalah pribadi aja mungkin ya. Saya misalnya susah buat apa gitu kan. Kemudian ini kira-kira kepikiran idenya seperti apa. Atau kalaupun ide yang nggak kepikiran, nanti kita bareng-bareng kita solve pakai pakai Grok. Nggak ada nih. Itu ada dari Pak Bimantara, Mas Bimantara. Oke. Di bulan Ramadan, orang semangat buat mengaji, namun masih banyak yang masih terkendala dalam baca Quran. Nah, kendalanya apa tuh Mas Bimantara? Sambil nunggu yang lain juga. Jadi kita Oh, akan bangun. halo Mas Boris, Kan, salam kenal Mas. ya, Ya, mungkin kendalanya gini Mas. Jadi orang pengen ngaji, cuma dia masih belum bisa tuh baca huruf Quran gitu, Arab gitu misalnya. Nah itu mungkin gimana tuh solusinya Mas. Tapi mereka juga pengennya belajar kan biasanya nggak ada waktu nih, eh, misalnya untuk mendatangkan guru atau gimana. oke. Jadi orang mau, oke oke. Oke, jadi kita konteksnya, oke, jadi gini ya, saya sambil ngasih lihat ininya ya, apa namanya flow-nya. Jadi biasanya, jadi ini zaman sekarang udah harus gitu ya menurut saya teman-teman sekalian tuh benar-benar jadiin AI ini sebagai asisten beneran gitu ya, yang harus dioptimalkan beneran. Jadi buat bikin planning segala macam udah harus. Tadi kita bicara gini, jadi kita kasih konteksnya dulu biasanya gitu kan ya. Ya. Jadi biasanya kalau kita bicara AI, saya bakal bilang act as an expert in software and product strategy. Jadi kita mengkondisikan si apa namanya si AI-nya buat jadi apa. Kemudian I'm planning to build a web app. Nah, ini bagian dari sebutannya problem statement atau product statement. Jadi saya mau bangun apa that helps gitu ya, that helps users. Kita ini kurung Muslim to learn to read Quran despite their busy time. Nah, kita minta dia uh, sebagai apa gitu ya, role-nya apa, kemudian kita cerita konteksnya saya pengen apa, terus kita kasih constraint-nya atau tujuan lainnya konteksnya. Jadi misalnya I'm going to use V0 Dev to build the web app. Give me the best prompt to solve my achieve my goal. Ini nggak ada yang langsung bisa apa namanya, biasanya iterasi berapa kali kita coba lihat dulu ya dalam dalam sekali ini dapat nggak ya gitu ya. Best prompt to achieve my goal to build that app. Tadi dibilang apa Mas kayak kurang menarik gitu ya. Make sure. Jadi bisa juga kita tambahin nih, make sure we apply misalnya hook model. Jadi hook model itu adalah satu metode produk strategi buat keep user coming back. Itu bisa dibaca sendiri hook dari Nir Eyal gitu ya. Make sure we apply hook model to engage users to keep coming back and become fluent in reading Quran. Nah, ini buat prom sendiri juga butuh latihan gitu ya, supaya promnya makin bagus. Kita coba dulu ya. Kita lihat, saya sambil pasang timer. Berapa menit sih kita bangun ini gitu kan. Oke, jadi promnya design a modern friendly web app. Ini langsung dapat promnya. Itu fokus engagement. Nah, ini langsung aja copy paste gitu ya. Jadi si ininya, si promnya ini kita copy sampai dia ada variable reward investment aja kita coba lihat gitu kan. Kita copy, oke semuanya sampai bawah. Jadi saya copy sampai bawah, sampai additional features.
Terus saya ke V0 gitu ya. Ini v0.dev. Ini salah satu yang populer gitu ya buat apa namanya no code atau AI assisted code. Mungkin kalau ada yang software engineer atau belajar di software, saya pakai juga IDE-nya sekarang namanya Cursor gitu ya. Dan biasanya langsung gitu ya, Cursor sama platform apa gitu buat langsung develop. Misalnya saya bikin iOS app, itu langsung Xcode pakai si Cursor sebagai IDE-nya. Tapi kalau kita mau quick aja buat prototype, bisa pakai Vercel. Jadi yang tadi saya dapat dari sini, itu langsung saya, dan ini kalau prosesnya bisa jadi mungkin kita coba refine lagi gitu ya. Kadang-kadang apa yang dia taruh sebagai features kita nggak cocok gitu kan ya. Nah itu kita bisa, misalnya kita bilang, oke, lihat what if gitu ya, what if you want focus on MVP that can be launched in 2 days. Refine the prompt. Oke, jadi targetnya penting ya. Time bound itu penting. Jadi nggak bisa kita misalnya mau bikin project tapi kita takes forever buat, oh ntar saya bikinnya 3 bulan deh gitu, 6 bulan gitu. Nggak ada gitu ya kalau di dunia startup atau teknologi harus cepat gitu ya. Malah kadang-kadang harusnya bikinnya kemarin gitu ya, bukan besok lagi gitu bikin. Nah, kita lihat setelah kita minta MVP apa gitu kan, dia refine, oke, buat MVP launch in 2 days, strip down features pasti gitu kan, di strip down, terus absolute essential, ini penting nih ya. Jadi yang saya bilang tadi epicenter atau essentials, karena kalau kita bicara simplicity yaitu fokus on essentials gitu kan, while still delivering value. Nah ini kita lihat, design simple to help Muslim busy Muslim learn to read, udah benar nih ya statement dari produknya dan problem statementnya. In just 5 minutes a day, minimalistic, once in 2 days, dan dia ada core features-nya. Kita coba ya, kita coba ini dulu, kita lihat how it goes ya. Kita coba sampai core features, kita copy, kita paste di sini, langsung dia what can I help you ship. Jadi dia yang fokusnya emang benar kalau kita mau di building produk langsung. Kita coba langsung ya, saya langsung aja copy paste. Terus biar lebih apa namanya jelas, mungkin saya bakal kasih nomor aja. Trigger, takutnya dia ini ya, biar lebih jelas. Sorry, reward. Ini harusnya 2. Oke, ini langsung aja begitu udah ada statement tentang what this is all about, kemudian strukturnya seperti apa dan key features-nya apa, kita langsung aja coba langsung build nih ya, langsung dimasukin. Jadi kita lihat, coba saya lagi sambil ngitung berapa menit gitu ya. Tadi kita nge-tweak groknya itu udah butuh sekitar 3 menit, hampir 4 menit, 3 menit 58 detik. Kita lihat nih, nah dia bakal, kita bisa lihat prosesnya, kita bisa lihat kalau di si V0 ini, sheet thought-nya ini bisa kita expand, jadi kita tahu dia prosesnya apa. Gitu ya. Itu dibilang, oke, how create simple mobile responsive MVP for Quran Learning App, follow Hook model. Dia bilang seperti ini, terus dia sekarang lagi generating. Kita tunggu berapa menit. Sambil nunggu, kalau ada mau pertanyaan lagi atau mau ada yang mau diusulkan, silakan ya nanti sharing. Share di chat-nya. Oke, sambil menunggu sepertinya udah mulai banyak juga nih curhatan-curhatan masalah yang dihadapi. Ini dari Mbak Syifa, pemilihan teknologi yang tepat untuk di-apply dalam perusahaan. Yang dari Pak Vero ini masalah pembayaran iuran bulanan ini masih masih sporadis, kan? Kemudian dari Pak Fatoni mencari jurnal yang tidak predator. Kemudian dari Mbak Ayu Oke, ini fenomena konsumsi konten TikTok sih, gitu. Tapi kita oke, lanjutkan dulu. ya Mas Viva lihat ini, saya tadi pakai ini nanti saya share ini ya si timernya. Tapi saya tadi nge-track ini 1 menit 16 detik ya. Jadi 1 menit 16 detik udah jadi nih ya. Ini aplikasinya.
Kita lihat nih, dia bisa ngapain aja gitu kan ya. Jadi kadang-kadang kita harus tetap ngetes. Jadi ini udah langsung jadi gitu kan ya. Jadi dia bilang, oh ini features-nya, trigger-nya clean clean onboarding. Terus langsung dia udah langsung disuggest ya. Jadi pakai Islamic inspired design, green sama white, clean hook, learn to read Quran in 5 minutes, simple Arabic, homepage, ada rewards-nya. Kita coba ya, kita bikin journey. Oh, langsung tuh, welcome to day one. To the lesson, Arabic letter ready, oke, start lesson. Tuh, kalau ada, bisa listen, ini mungkin nggak ada audionya. Belum ada, jadi kita bisa nanti add gitu ya. Terus Abata, hari 1 pertama. Abata kita bisa dengar ininya nanti, kemudian kita complete lesson. Well done, great start, day one complete, come back tomorrow. Terus ini bagian dari eh, itu ya, psikologi. Kalau kita commit, orang biasanya bakal kembali lagi. Jadi dia, yes, I'll be back for tomorrow. Udah gitu, ini hari kedua. Udah beres ya. Dan ini bisa langsung di deploy. Jadi kalau teman-teman sekalian akses nih aplikasinya, yang saya generate, itu udah langsung dicoba. Jadi ininya, saya buka, misalnya saya buka di new tab, terus saya copy ininya, linknya, will take some time, atau kenapa ya. Terus saya share di sini, itu teman-teman sekalian udah bisa buka tuh, di webnya atau di mobile. Saya juga mau tes ya, di handphone saya benar nggak gitu kan ya. Saya mau ngetes di handphone saya, bisa nggak gitu ya dibuka. Udah ada yang buka? Udah ada yang coba? Ya, sambil membuka di browser yang tadi tautannya. Silakan sambil kawan-kawan juga klik yang tautan dari Mas Boris yang paling terakhir itu, yang KZMOL dan seterusnya itu. Ya, udah ada yang coba? Bisa, Mas. Bisa, Pak. Kami Bisa buka ya? di web. Dan ini saya share, ini saya apa? HP saya ini saya share. Ini handphone saya sekarang. Saya pakai handphone. Dan ini udah langsung mobile friendly ya. Jadi diklik, start lesson, day one Arabic, Abata, the listen pronounce-nya mungkin bisa nanti kita record, complete lesson, day one complete, I'll be back, start lesson. Ini hari kedua, lagi complete lesson, hari ketiga, ya dia masih balik-balik, tapi kita kan si structure udah dapat gitu ya. Ini di handphone saya langsung ya. Nah, jadi kalau saya stop timer saya gitu ya, ini saya tadi 8.54. Sebentar. Ini tadi timer yang saya bikin, jadi pas kita mulai pakai Grok itu saya mulai, butuh 3 menit 58 detik, kemudian dari Grok kita paste ke V0, itu butuh semenit 16, terus tadi tweak-tweak sedikit, ya ini tadi karena saya campur nge-share segala macam, ya 2 menit, 3 menit. Jadi total kurang dari 10 menit, dan ini udah bisa langsung di-share. Kalau mau di-tweak ya bisa langsung ya, jadi kalau misalnya mau di-tweak, misalnya tadi, saya share screen lagi. Misalnya saya mau bilang, ya di sini misalnya tadi, ini kan dia masih bolak-balik terus itu kan ya. Jadi misalnya saya bilang, pengen di halaman utamanya itu ada progress bar misalnya gitu kan. Kita bisa bilang gitu ya. Jadi please add a nice progress bar on the home page. Make sure to motivate ya. To motivate users to complete the learning.
Ini bakal butuh waktu juga dia buat apa namanya buat generate, dan biasanya bakal kurang dari 1-2 menit ya. Dan banyak ininya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita, oh ini dia login aja terus orang, dia nggak login gitu kan. Kalau kita pengen tambahin login, tinggal bilang gitu ya. Nah ini I've added on homepage gitu kan. 10% day completed. Jadi kalau kita bikin journey, itu ada progress. 9 more days until complete the basics. Jadi kita sekarang ada tambahan nih buat basic itu 9 hari. Jadi kita tahu bayangannya seperti apa, kita start. Ini ada progresnya gitu kan. Complete lesson, day complete. Terus hari kedua progresnya udah 8 hari lagi. Gitu ya. Terus kalau misalnya kan ada loginnya, kita nggak bilang aja. Jadi tergantung kita mau tanya di sini atau di Grok juga bisa gitu kan. Misalnya kita bilang I want to have a login and data stored on the server. Can you suggest the best way to do this? Jadi kita bolak-balik gitu ya, tanya ke Groknya, nanti balik lagi ke sana, atau bisa langsung tanya di sini. Cuma saya biasanya yang si Vercel saya reserve buat benar-benar build-nya, karena nanti jadi banyak gitu ya. Kadang-kadang kita pengen tweaking di sini gitu kan, banyak apa namanya diskusi yang di sini yang jadi apa overwhelmed, crowded gitu di buildingnya. Di sini bisa dilihat buat login mana tadi? Tuh ada login screen, kemudian mana loginnya? Nanti pakai Firebase gitu ya. Authentication-nya Firebase, pakai email password. Kita bisa bilang I want Google login to simplify process. Nah, itu langsung dikasih guide-nya gitu ya. Gimana caranya kita bisa tambahin Google login. Jadi front end-nya seperti apa, setting up Firebase-nya. Jadi biasanya pakai Firebase buat tes. Firebase ini serverless gitu ya, buat store data, dan dia udah langsung support juga buat authentication semua biasanya. Jadi mulai email, phone number, Google login, Facebook, Twitter, segala macam dia udah ada. Jadi gampang. Jadi ajarin nih sampai gimana integrate-nya, kemudian buat store-nya seperti apa, terus gimana kita ngecek apa tesnya gitu segala macam. Jadi lengkap gitu ya. Jadi udah lengkap. Jadi aplikasi ini udah bisa langsung ada loginnya, save, terus kita bisa langsung share ke orang. Jadi sama ya dengan yang lain. Kalau tadi misalnya saya ambil contoh nih ya, kita ambil lagi tadi apa namanya video streaming apa audio streaming dari Spotify, itu butuh 4 bulan gitu ya buat muncul. Kita bisa aja gitu ya. Jadi build a simple music streaming service with community based features and rich content for each song. Kita lihat ya berapa detik gitu ya, berapa menit buat bangun ini gitu ya, music streaming service. Sambil nunggu kalau ada pertanyaan langsung ke yang slide nanti kita bahas di sana ya. Saya ngitung lagi nih, reset timernya, berapa lama aku kita bikin music streaming service. Gimana Mas Ive sejauh ini? Oke ya? Ya, oke. Ini juga tadi di chat juga Mas Yurfan menginformasikan bikin juga gitu. Jadi Oh, ada juga yang udah sampai bikin. tertarik ikutan ngoprek juga. Oh, oke. Oh, udah bikin tadi ya. Langsung ya. Saya lihat ada Mas Yurfan. Langsung bikin ya. Oke. Kalau dari sisi ketika kita akan present ke orang lain,
ini kan tanda kutip kita dibantu ya. Boleh, apakah kita perlu menyebutkan kalau kita menggunakan aplikasi ini gitu? Ataukah ya kita sampaikan apa? Kita tidak perlu cerita. Etikanya gimana, Kang Boris? Iya, kita fokusnya kalau kita baru misalnya di awal ya fokusnya di visinya gitu kan ya. Jadi visi produknya apa, yang kita solve biasanya user problems-nya apa. Kalau implementasi kan beda lagi sama kalau kita pitching ya. Jadi bisa aja pitching mungkin cuman mock up gitu ya. Tapi yang penting kan kalau kita meng-convince orang, terutama di awal ide, itu lebih kayak visi produknya apa gitu kan. Itu yang paling penting gitu ya. Nanti kalau bicara implementasi, down the road gitu baru cerita. Kira-kira mungkin bisa bicara planningnya gitu kan ya. Kan kalau ini yang kode dari sini harus di-tweak lagi. Ini bukan kayak production code ready gitu ya. Jadi harus di-tweak lagi karena dia benar-benar kita nggak ada apa namanya di awal kita cuma prom aja gitu. Nah, ini langsung jadi ya, kita lihat dulu sebentar. Jadi udah ada langsung, ini image-nya kita bisa minta ganti, tapi udah ada langsung jadi video streaming. Dan kalau kita lihat, misalnya kita lihat klik lagunya gitu ya, ini ada followers-nya, ada track-nya, ada songs-nya, bisa di play gitu, play all. Dan ini tadi cuman 2 menit 20 detik. Nah, ini bisa di-tweak ya. Jadi kalau kita misalnya bilang, oh ini play lagu ini, atau ditambah misalnya kita bilang di sini nih, kayaknya di halaman playlist mau kita tambahin ini deh gitu ya. Chat. Let's add live chat in playlist page. Jadi kalau kita pitching ke orang presentasi Mas Ive, kadang-kadang waktu mungkin cuma mungkin ada sebutan kalau di pitching di ide itu ada elevator pitch, cuma 30 detik. Jadi dalam 30 detik nggak mungkin kita cerita stack gitu ya, full stack, apa text stack nggak mungkin gitu ya. Jadi kita ceritanya ya visi produknya apa, dan orang beli visi gitu ya. Orang meyakinkan apa enggak gitu kan, apakah produknya saat dicobain meyakinkan apa enggak gitu kan ya. Nah itu yang sering jadi penentunya gitu, apakah orang bakal menggunakan atau enggak. Dan kalau dulu mungkin karena belum ada teknologi yang semaju kayak sekarang, ya kendalanya banyak. Kadang-kadang misalnya kalau kita lihat, ntar coba cari ya Dropbox. Dropbox itu pertama kali muncul, dia nggak munculin prototype, dia lebih kayak video recording aja gitu, demo. Jadi itu yang bikin viral, video pakainya gitu kan. Mungkin kalau zaman sekarang dia bakal bikin juga yang udah langsung bisa dicoba gitu kan, karena waktu itu kendalanya, constraint-nya pasti development-nya. Jadi dia bikinnya video aja. Nah, jadi apapun caranya, harus ada apa namanya proses dari kita buat bawa ide kita ke dunia nyata gitu ya, dan digunakan sama orang, dapat feedback, dan kita iterate gitu ya, idenya seperti apa. Itu yang paling penting kalau kita mau bikin sesuatu. Kita lihat, kalau saya klik nih playlist, oh ada langsung di bawahnya ya, ini ditambahin, ada live chat. Tuh ada usernya siapa, saya bisa chat. Awesome. Yes. Of this. Nah itu belum jalan tuh, nanti bisa kita tweak lagi gitu kan ya. Ini nggak jalan gitu kan, chatnya nggak jalan, gimana supaya orang bisa login, kemudian bisa chat dan ke save, dan dia bisa login lagi gitu kan di device yang lain. Nah itu lagi. Tapi ini apa base-nya udah jadi gitu ya, dibikin dalam waktu 2 menit 20 detik aja udah jadi, udah kita bisa langsung launching. Oke, sambil saya lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan silakan ya, saya lanjut dulu buat ini presentasinya sambil kita nanti. Oke, itu tadi udah saya demo gitu ya, gimana kita bisa mindahin ide dari kepala ke apa namanya ke dunia nyata, dan bisa langsung dites sama orang gitu ya, dites langsung, bukan cuman konsep aja, bukan cuman ide aja di kepala, tapi orang bisa langsung berinteraksi dengan produk kita dan bisa langsung apa namanya dapat feedback langsung dari orang gitu kan tentang ide kita. Nah sekarang pertanyaannya adalah gimana cara kita ngukurnya gitu kan ya. Kalau kita punya ide terus kita launching prototype-nya, working prototype ke orang, gimana kita tahu idenya
berhasil gitu kan. Nah, itu ada beberapa metode gitu ya. Salah satunya ada namanya dari Google namanya HEART. Jadi HEART ini ke bawah HEART ada happiness, engagement, adoption, retention sama task success. Happiness gimana? Orang ya kita kasih ngobrol sama orang itu gitu kan ya. Atau kita kasih survei kira-kira seperti apa satisfaction-nya. Terus tadi prototipe yang tadi itu bisa kita langsung juga minta ke apa namanya ke yang apa di prompt-nya kita bisa minta untuk saya pengen integrate analytics gitu ya buat tahu kira-kira orang tuh bolak-balik atau apa sih yang digunakan gitu ya, feature apa yang digunakan itu bisa langsung ada analytics-nya. Jadi langsung kita punya produk yang bisa kita lihat analytics-nya orang klik kemana, dia page-nya kemana aja itu bisa langsung. Kemudian adoption new users of course kalau kita misal kasih linknya ke publik gitu ya kita pakai sosial media, pakai Twitter, LinkedIn, nanti kelihatan kan user yang daftar berapa gitu kan. Saya waktu itu di awal puasa saya bikin aplikasi namanya Muslim Habit Tracker. Udah ada ratusan yang pakai. Eh, itu saya iseng aja karena saya udah baca Al-Quran di tengah gitu ya, terus tinggal itu udah hari keberapa gitu ketiga apa keempat tapi saya males gitu ngitungnya kan ya. Jadi saya udah misalnya waktu itu udah di surat Al-Furqan gitu kan. Terus Al-Furqan ayat 5 misalnya. Terus hari itu tinggal 26 hari lagi. Saya harus baca berapa ya kan susah gitu ya. Akhirnya saya bikin gitu ya habit tracker dan dilihat gitu ya ternyata banyak yang pakainya fiturnya itu gitu ya buat nge-track dan saya bikin 3 gitu ya di halaman itu ada buat track sholat, buat track Al-Quran sama buat zikir. Yang dipakai paling banyak yang Quran sama yang zikirnya kelihatan gitu. Yang sholat nggak terlalu banyak, mungkin orang udah biasa atau gimana, jadi nggak perlu harus tiap kali sholat nge-check box gitu kan. Ternyata fitur yang paling banyak itu yang si Al-Quran trackernya banyak yang pakai gitu, ratusan orang. Ya, jadi ketahuan gitu, walaupun scale masih kecil dan cuma buat project hobi aja, tapi ketahuan gitu orang pakai apa. Kemudian retention buat returnnya orang, ya, jadi kalau kita pakai login nanti kelihatan tuh orang yang user yang sama login lagi atau enggak. Kemudian task success, jadi nanti ada flow-nya nih kalau orang sampai selesai misalnya tadi kayak belajar Quran, dia sampai hari kedua enggak, apa ketiga enggak gitu berhasil enggak dia selesai, nah itu nanti kelihatan. Nah di sini ini lebih ke indikasi karena kita biasanya skala kecil dan kita lebih kayak, oh kira-kira kalau pakai signal ini kayaknya promising nih ide gitu atau kayaknya ada yang harus kita lebih deep dive lagi nih tentang masalah user. Nah, itu kita bisa pakai metode sederhana aja buat research. Jadi simple research aja, nggak usah ribet-ribet. 3 hal, quick chat gitu ya, ngobrol. Kalau kita bikin produk, bisa dipastikan kalau kita nggak pernah ngobrol sama users ya bakal apa namanya susah gitu ya buat gimana kita bisa dapat sense-nya gitu kan. Nggak bisa kita bikin produk sukses tanpa kita berinteraksi sama si pengguna. Jadi kita harus ngobrol. Nanti kalau kelihatan udah daftar, malah kalau kita pakai Google Login ada emailnya tuh. Kita bisa nanti ngobrol gitu kan, kirim email saya mau perlu ngobrol nih gitu kan sama teman sendiri gitu kan. Kalau tadi bisa langsung dibawa di handphone, ya bawa aja ke teman kasih lihat atau masa share linknya suruh dia pakai kemudian nanti ini ya si feedback gitu ngobrol aja casual tanya apa yang works apa yang doesn't work apa yang kamu suka apa nggak suka dan kalau misalnya bingung sama gitu ya kembali lagi tadi ke chat AI gitu misalnya saya pengen simple user research quick chat with my users. What are the top 5 key questions gitu kan. Jadi pakai gitu ya, pakai groknya lagi gitu kan ya. Ini misalnya seksi nih. I have ini ya, I have released an early working prototype on helping Muslims to read Quran. I'm going to do simple research by asking them directly. Can you give me masih banyak 5 aja gitu ya, 5 key questions to ask to inform my next iteration. Nah, langsung 5 pertanyaan penting. Bagian mana dari prototype yang find most helpful dan kenapa? Apa ada bagian dari prototype yang bikin bingung? Itu kan ya. Sorry, ini saya nge-share halaman beda ya. Sorry. Bentar. Ini saya nge-share-nya yang prototype-nya sebentar.
Sebentar ini. Bentar ya, saya share salah screen ya nih. Oke, ya, tadi saya tanya, kalau tadi kita pengen research, saya tanya, I have released early working prototype on Lebih Muslim, I'm going to do simple research. Can you give me 5 key questions? Terus kasih nih, what part of prototype do you find most helpful? Is there anything the prototype feels confusing? Apa ada specific features or tools yang you wish prototype had? Ini buat ekspektasi gitu kan ya. Terus apakah ini support your goal buat reading Quran? Kemudian gimana sih ini di compare ke other tools? Karena kalau kita bikin suatu produk ya pasti user itu secara otomatis pasti membandingkan dengan produk lain gitu, dan kita harus punya alasan yang kuat. Nanti kita bisa refine lagi nih product statement kita. Kenapa sih orang, can you give me misalnya 5 key differentiators gitu ya. Kenapa sih kita lebih bagus dari yang lain? Karena kalau kita bikin produk nggak mungkin sama dengan yang lain orang pakai gitu kan ya. Kalau udah ada yang sama ngapain pakai yang lain gitu kan. Jadi kita harus punya differentiator. Nah, itu di refine di sini. Nah, jadi itu caranya. Sama yang lain ya. Jadi user research yang lain kalau kita pengen research tentang apa namanya yang apa namanya buat tanya tentang misalnya gimana cara kita observe atau kita survei, sama gitu ya, prosesnya sama, nggak harus punya atau expertise gitu kayak dulu. Kalau zaman saya dulu nggak ada kayak gini-gini ya, waktu awal-awal karir tentang desainer ya semuanya harus pikir sendiri sama cari, mencoba mix match berbagai metode gitu kan ya. Kalau sekarang udah cenderung lebih mudah gitu, nggak ada alasan lagi buat nggak ngelakuin gitu. Cuman batasannya adalah kita mau apa enggak gitu kan. Nah, sama ini apa namanya aksi cepat gitu ya buat kita bisa melakukan suatu research. Nah, pertanyaannya adalah ini kalau tadi kita bahas tentang hard, ini kayaknya lebih fokus di user gitu. Pertanyaannya adalah apa nggak ada analisa atau measurement bisnisnya gitu kan ya. Kalau kita bicara produk kan otomatis nanti kita gimana kita bisa survive kalau nggak ada bisnis. Jadi pertanyaannya valid, dan biasanya kalau kita bicara business measurement, apakah dia penting pas prototype launch? Iya, tapi secondary gitu. Karena fokusnya adalah di primary fokusnya itu adalah gimana supaya prototipe-nya itu bisa dipakai user gitu. Kalau orang sendiri, orang nggak engage atau nggak kembali menggunakannya, ya mau bisnis modelnya secanggih apapun, selukratif apapun, ya nggak bakal ngefek gitu ya, karena nggak ada yang pakai gitu kan. Jadi intinya adalah supaya user bisa pakai dulu gitu kan. Jadi fokusnya beda. Kemudian ya revenue scalability penting gitu kan. Tapi sama gitu ya dengan tadi contohnya Amazon, begitu dia konsepnya udah dapet, oh ternyata orang mau beli dan ada kebutuhan buat beli buku online, si user experience gitu ya itu bakal bisa jadi business proof-nya gitu kan. Ada use case-nya buat kasus tersebut. Dan juga ini tadi saya bilang tentang early signal. Jadi kalau kita tes dengan 5, 10 atau lingkungan kita aja mungkin 20, mungkin 50, 100 ya itu dibanding potensi user yang mungkin puluhan atau jutaan ya secara statistik mungkin nggak signifikan, tapi dia lebih kayak signal aja nih. Oh kira-kira ada potensi nih ide ini. Dan kita harus pursue lagi karena kalau bikin produk nggak ada tuh yang satu bikin langsung jadi produk andalan gitu. Semua produk yang sukses di pasar itu pasti udah melewati banyak iterasi, kalau nggak tawuran, belasan, malah ada yang puluhan tahun gitu ya. Jadi itu yang pentingnya gitu. Matters ya, tapi ini tetap jadi teman-teman sekalian tetap harus punya bisnis acumen, tetap harus punya bisnis skills-nya buat ngetes, dan ini bisa diperdalam juga gitu ya. Tapi fokus di prototype adalah buat benar-benar ngevalidasi ide kita. Ada nggak sih orang yang pakai dan mengalami juga, dan kalaupun enggak, apa masalah mungkin yang perlu kita lebih solve, lebih penting, dan kalau kita udah dapat masalah yang pentingnya, apakah kita cara men-solve yang udah sesuai, kalau enggak kita tweak lagi. Nah itu pentingnya dari prototype. Itu dulu aja. Jadi pertanyaan saya adalah what would you build today? Karena tadi saya udah kasih contoh gitu ya. Build aplikasi, ide tadi masalah dari Mas Bimantara gitu ya. Tentang banyaknya muslim yang nggak bisa baca Quran, kita bisa bikin aplikasinya dalam kurang dari 10 menit, cuma 8 atau 7 menit tadi, 8 menit sekian detik. Terus lebih kayak gimana cara kita bisa move fast dan iterate fast. Dan kita harus itu, cycle-nya gitu aja ya. Kalau bikin produk emang capek ya. Jadi cycle-nya cuma launching product, learn from the product, from the users, dari analytics, dari engagement-nya, terus kita iterate lagi, nanti back to drawing board lagi, nge-sketch lagi,
bikin lagi prototipenya, launching lagi produknya, emang kayak gitu ya, emang capek gitu ya. Jadi emang kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang mau jadi makers ya pasti capek, tapi saya bisa assure gitu ya kalau teman-teman sekarang udah gitu ya merasakan bikin satu yang bermanfaat untuk banyak orang itu jadi ketagihan gitu ya. Dan saya selalu yakin terutama kalau buat Muslims yang the best amongst you are the one who benefit others the most. Jadi cara kita buat bisa bermanfaat jadi manusia terbaik salah satunya adalah dengan manfaat, dan ini caranya dengan kita bikin solusi. Dan ini cuma sedikit orangnya. Jadi kita bicara jumlah orang yang jadi makers sama yang consumer ya mungkin nggak tahu cuma 1% atau 2% gitu ya biasanya, atau 3% malah gitu, atau mungkin 1% lah. Jadi opportunity-nya besar, tapi karena prosesnya nggak ribet tapi butuh effort yang banyak, kemudian butuh like a lot of thinking gitu ya, buat kayak tadi refine statementnya, cari tahu user problemnya apa, kemudian bikin prototype, di launching, terus iterate lagi. Jadi cuma sedikit orang yang mau jalan ke sana, tapi kalau ntar udah ada yang nyobain ke sana dan udah pernah bikin, insya Allah gitu ya, itunya bakal satisfying banget dan manfaatnya jadi besar. Itu dulu aja. Kalau ada pertanyaan silakan, nanti kita diskusi lebih lanjut. Kalau nggak selesai di sini, bisa connect sama saya di LinkedIn atau di Twitter ya. Makasih banyak, Mas Siva, itu dulu aja. Oke, sebelum kita masuk ke Q&A, mungkin dari Bu Mira ada umpan balik Bu setelah materi yang disampaikan oleh Kang Boris. Assalamualaikum Mbak Mira. Semoga sehat ya. Semoga lancar. Ya, Mas, tadi saya salah link. Oke, alhamdulillah. Makasih Mas Boris insight-nya ya. Memang selalu ada yang baru gitu ya, insight-insight dari Mas Boris. Menarik sekali kan, seperti yang mungkin kemarin disampaikan ya. Memang pendekatan prototype dengan tadi ya, kita bisa setidaknya bisa langsung memvalidasi ya. Kira-kira memang itu yang diharapkan sebagai solusi oleh user kita gitu ya dalam hal ini. Dari saya sih mungkin ya tadi ya itu jadi satu pendekatan yang menarik gitu. Artinya selama ini kan mungkin kita tahu ya sama-sama di ranah bagaimana sih kita bisa memberikan solusi dalam hal ini desain gitu ya, solusi produk lah ya. Kita buatkan desainnya, prosesnya lama ya Mas ya, kita sampai bolak-balik melakukan survei dan sebagainya gitu ya. Dengan ini ya tentu AI bisa jadi satu bentuk kita jadikan sebagai tools ya. Tapi sekali lagi ini bukan berarti kita tidak tidak melupakan effort yang dibuat oleh seorang UX UI ya, UI UX designer gitu ya Mas ya, karena ini effortnya kan tentunya tetap kita juga memikirkan bagaimana sih sebetulnya solusi yang diharapkan oleh user gitu ya. Mungkin itu sih kalau dari saya menarik ya teman-teman, saya lihat pada asik tuh semuanya nyobain. Terus meskipun kita ada di prodi MSF karena memang sudah jelas ya ini satu mata kuliah yang bagaimana kita bisa memvalidasi ide gitu ya terkait dengan memang solusi dari permasalahan user. Makasih banyak, mungkin kalau dari saya itu Kak Ive, Mas Boris, makasih. Oke, mungkin bisa kita sambil ke yang di Slido ya, di Kang Boris ya. Ya, saya buka ini ya, share yang Slido-nya sebentar ya. Bagaimana? Informasi ini nggak ke-update, kenapa ya, ntar ya. Oke. Oke, saya pakai mungkin yang populer dulu ya, atau recent. Atau yang oldest ya. Oldest dulu deh. Oke, ini saya lihat ada 16, oke.
Kesalahan umum yang dilakukan saat buat prototipe pertama, kalau saya lihat scope-nya ya. Jadi scope-nya sama kecepatannya, paling itu sih yang paling utama. Jadi scope ini penting karena kadang-kadang kita mikir, oh kita kalau buat sesuatu harus yang paling perfect dulu gitu ya, sehingga nggak jadi dan nggak pernah belajar dari user gitu kan. Itu yang scope-nya. Jadi kemampuan buat kita nentuin apa sih yang esensial, kemudian kecepatannya. Nah itu yang paling penting. Karena speed matters a lot gitu ya kalau kita bicara tentang development atau apa namanya product development strategi, itu speed nomor utama gitu ya. Jadi kita harus fokus di sana. Terus ntar Mas Vivi kalau ada pertanyaan silakan langsung ya, atau teman-teman sekalian kalau mau tanya langsung silakan angkat tangan. Ya. Seberapa cepat startup buat prototipe pertama? Tadi seberapa cepat, kalau pakai kayak waktu yang tadi saya bikin 8 menit mungkin dikali ya sehari lah ya. Jadi sehari udah harus bikin prototipe ya. Dan itu bisa langsung di-connect ke database gitu kan ya, ke back-end, ke API, itu bisa semua sehari. Kalau tadi kita bisa bikin langsung working prototype dalam cuma 8 menit, buat connect dia ke database, ada loginnya, itu bisa dibikin. Jadi kita harus kreatif gitu ya dalam bikin apa namanya dalam bikin prototype. Misalnya kita mau bikin kayak tadi apa namanya yang apa tadi streaming gitu ya. Oh mungkin kita mikir oh kita harus bikin kayak content management sistemnya gitu kan ya buat masukin lagunya segala macam. Mungkin kita bisa bikin nggak harus punya CMS, mungkin Google Spreadsheet gitu ya. Itu pasti bisa gitu ya. Jadi kita tanya si apa ya, si AI-nya, kalau saya mau di-connect ke database-nya, bukan database tapi dia list lagunya misalnya itu ada di spreadsheet gimana, itu pasti bisa gitu ya. Jadi kita tinggal update spreadsheet-nya, nanti dia bakal ke reflect di website ya. Jadi kita harus sekreatif mungkin, dan time bound penting. Jadi kita pokoknya dalam 2 hari saya harus launching sesuatu gitu. Jadi selesai di sesi ini teman-teman list down mungkin 10 masalah yang paling bikin saya terganggu gitu ya. Tulis 10, diurutin, diprioritize, kemudian oke dalam 2 hari saya harus solve ini. Palingnya buat saya sendiri gitu ya. Karena mindset sama momentum buat jadi makers tuh harus dibentuk dan dibiasakan. Gitu ya. Karena kalau kita terbiasa di consumer ya kita bakal nunggu aja nih. Dan itu nanti pengaruh ke kehidupan sehari-hari gitu ya. Dalam keseharian ya kita jadi orang yang nunggu aja. Nggak pernah kita kayak di tempat di rumah malah gitu ya, atau di rumah, di kantor, di lingkungan, itu kita nggak bakal jadi orang yang initiate sesuatu, kayak ngelihat masalah kemudian oh ini solusinya gitu ya. Itu banyak positif impact-nya ke diri kita sendiri kalau kita juga terbiasa shipping something quickly gitu. Jadi kita selalu terbiasa ngelihat masalah, kemudian kita mikir solusinya, dan kita bikin solusinya, bukan cuma ngomong doang gitu ya. Jadi bukan cuma ngomong-ngomong aja gitu ya. Nah itu yang paling penting. Pengaruh tuh ke kehidupan sehari-hari, di sukses mau di bisnis, di karir, kehidupan sehari-hari, ability to act fast, not only talk, itu penting banget gitu. Jadi penting gitu ya. Jadi time bound, 2 hari ini saya harus bikin. Saya kasih contoh ya, tadi cuma 8 menit ya. Kalau 2 hari menurut saya lama banget gitu ya. Kelamaan. Oke. Terus ciri-ciri prototipe yang baik. Tadi udah dibahas banyak lah ya. Jadi dia harus apa namanya fokus on essentials, dia harus usable, simple, testable, dan bisa digunakan sama user sebenarnya gitu ya. Bukan cuma kita aja, bukan cuma desain aja. Jadi kalau dibilang sama Mbak Mira, kita tanpa apa namanya mengesampingkan effort. Jadi kalau kita bicara tools itu bisa come and go dan bisa macam-macam. Jadi kalau kita bicara kayak tadi tools yang saya show kayak ada Grok sama Versal, itu tools gitu ya. Tapi core skills-nya untuk si orang itu jadi dia punya creativity, punya problem solving skills, itu nggak bisa digantiin sama AI gitu ya. Saya nggak tahu apakah bisa dalam near future, tapi sekarang nggak bisa. AI itu ya kita harus kasih sesuatu ke dia gitu kan ya. Bahkan tadi kalau teman-teman sekalian perhatiin ya, saya ngedrive gitu kan ya. Saya ngedrive dari mulai ide seperti apa, kemudian bentuknya seperti apa, itu saya nge-shape gitu. Dia cuma ngebantu aja buat mempercepat aja. Tapi keahlian dalam tadi apa problem solving, critical thinking, creativity itu nggak bisa digantiin dengan tools AI. Dia cuma buat asisten aja.
Terus gimana buat feedback yang benar berguna? Tadi udah dibahas juga ya, feedbacknya tadi udah dibahas tentang simple research, gimana kita bisa quick chat, kemudian kita bisa survey, kita observe, itu paling penting juga. Jadi kita, karena kita udah bikin prototype, jadi kita bisa mengamati gimana orang menggunakan, itu penting. 3 hal itu paling enggak ya, jadi observe. Terus, tadi udah ya, tools favoritnya ya tadi harus pakai Grok. Terus kalau search saya udah nggak pakai Google lagi, pakainya Perplexity namanya, itu paling bagus menurut saya. Dan kalau misalnya saya pengen bikin nih, misalnya saya pengen bikin tadi contoh misalnya tadi apa Quran learning. Dan biasanya kalau kita bicara bisnis, terutama produk juga, kita biasanya ngelakuin analisa competition dulu, competitors. Nah, itu pakainya saya pakai Perplexity. Karena dia punya detail banget ya, dia bakal ambil dari web segala macam. Saya bakal pakai Perplexity buat minta dia ngasih saya analisis produk, terutama SWOT-nya gitu ya. Ada strength, weakness, opportunity, threat-nya. Itu saya pakai Perplexity. Terus kalau buat framework-nya ya Figma pastinya kalau buat designer. Terus kalau misalnya buat code, kalau buat cepat aja tadi pakai V0, atau saya pakai juga tadi ya IDE-nya pakai Cursor dan langsung tools-nya. Jadi kayak misalnya kalau saya bikin beberapa aplikasi iOS ya saya punya Xcode di padan ini sama Cursor. Terus menarik apa ya? Nggak kepikiran, saya skip dulu ya. Udah lupa. Ini kalau gini ini saya sih skip ya, Mbak Mira. Enkripsi symmetric lightweight. Ntar saya pakai Grok nih jawabnya. Saya nggak spesifik, nggak ahlinya di ini ya. Saya ahlinya di mungkin software sedikit bisa gitu ya, tapi lebih di desain kalau sekarang, product design. Ini saya script dulu. Maaf ya, ini Mas Erik. Ini saya share skip juga. Sampel validasi. Sampel validasi. Nanti mungkin saya share nanti, saya nggak tahu, nggak kepikiran sekarang, harus cari dulu datanya. Cuman ada berapa dari kasus yang dulu-dulu. Jadi misalnya waktu kita bikin prototype buat yang tadi Rakuten, contohnya Rakuten Viki, itu kita ngelakuin usability testing, tapi zaman dulu awal banget ya, tahun 2013-14, belum ada tools-tools kayak gini, kita masih manual desain pakai Photoshop gitu, desainnya juga. Itu pakai beberapa metode research ya, ada usability testing, ada survei, ada grup, fokus grup juga, jadi ada macam-macam sih. Mungkin bisa dicari dulu di internet, nanti kalau ada yang kurang bisa tanya saya lagi di apa LinkedIn. Terus apa interest maksudnya kita tertarik atau enggak gitu ya, atau passion ke satu bidang, mungkin saya nggak tahu, ntar mungkin ini bisa dijelasin lagi. Bisa jadi sih ya, kalau saya mungkin ada 2 aliran ya, ada 2 aliran orang yang aliran pokoknya saya nggak terlalu passionate sama bidang yang saya kerjain, yang penting dia bisa ngasilin. Tapi saya lebih yang alirannya kalau saya bilang lebih kayak Steve Jobs gitu ya. Jadi kata Steve Jobs, you've got to love what you do gitu, karena itu yang bakal apa namanya memenuhi hari kita gitu, dan juga itu yang bakal ngasih energi buat kita bisa bangkit terus kalau kita gagal gitu kan. Jadi kalau kita bicara tertarik apa enggak di suatu bidang ya, kalau saya sih selalu alirannya nggak pernah milih sesuatu yang saya nggak suka gitu ya, karena selain itu in general juga hidup terlalu singkat gitu ya, life is too short to do things that you like, that you don't like gitu kan ya. Jadi kita harus ngelakuin hal yang kita suka gitu kan. Udah paling bagus tuh kalau kita suka, terus kita ahli di sana, kita dapat bayaran juga, kita menghasilkan, itu udah paling bagus gitu kan ya. Jadi sebisa mungkin kalau saya sih cari yang kita bisa, karena itu bakal ngasih impact yang besar gitu ke produk yang dibikin. Terus saya udah share ya di chat Zoom ini, link yang udah di Groknya bisa langsung dibuka, nanti bisa kelihatan promnya apa aja. Shape audience sama mengenai ya ini secara rough aja gitu ya, secara rough kayak tadi misalnya Al-Quran, ya mungkin perkiraannya gitu ya, mungkin kira-kira SMA, atau mungkin kita mau target kayak orang yang udah berumah tangga, bapak ibu, kemudian tapi mereka belum bisa baca Quran dengan lancar, itu bisa aja gitu ya. Jadi kita nggak tahu karena validasi kan ya, kita masih validasi ya, kita belum tahu kira-kira seperti apa gitu kan. Itu justru kesempatan kita buat tes dan tanya kira-kira valid apa enggak. Jadi kalau misalnya mau lebih kayak ada analisa tambahan, jadi sebut kayak desk research, bisa tadi ya pergi ke kayak yang Perplexity buat bantu kita
ngasilin analisa gitu ya, buat ya misalnya gini, saya kasih contoh aja langsung ya. Complexity. Jadi misalnya saya bilang I'm building Quran reading learning app for beginner. Give me comprehensive market and product analysis, including potential users and SWOT analysis. Search product strategy and SWOT analysis. Nah, ntar di sini kelihatan tuh nanti. Ketika kita balik lagi ke sini, dia masih ngelakuin, nanti kita lihat balik lagi ntar. Tapi dari sini kita bisa dapat bayangan gitu ya, kira-kira target usernya seperti apa, dan kita coba ke sana gitu kan. Karena ini kita masih validasi juga gitu, kita nggak tahu juga. Terus antara user dan bisnis dan baru. Tadi udah dijawab ya. Jadi kalau kita baru pertama banget, yang kita lihat paling kan contoh-contoh dari yang sukses gitu ya, dari mulai Zappos, kemudian Amazon gitu ya, Spotify ya, targetnya adalah ya validasi apakah usernya ada gitu kan. Nanti kalau usernya udah ada, ya bisnisnya mengikuti. Itu yang jadi fokusnya mereka. Jadi kalau di awal ya lebih kayak validasi ide, bener nggak sih masalah yang kita solve itu ada usernya dan user ngerasa solusi kita itu pas gitu, tepat. Kalau enggak ya kita harus iterate lagi. Jadi biasanya user dulu fokusnya, kemudian bisnis mengikuti ya. Ini udah ada ya. Ini jadi comprehensive market research, analysis target audience potensialnya, including both children adult, kemudian demographic, worldwide. Nanti kita bisa refine lagi kalau kita mau. Terus market trend seperti ini, SWOT-nya udah ada. Kita bisa bilang nih, can you narrow down the target segment for Indonesian? Provide detail persona for each segment. Jadi kalau kita bicara segmen, itu biasa ntar ada term juga di produk atau di desain namanya persona. Itu yang mewakili itu semacam karakter gitu ya dari calon usernya seperti apa. Ini langsung dapat nih target segmen yang adult, parent educators, elderly Muslim. Jadi misalnya yang adult contohnya adalah ini goals-nya dia apa, improve understanding, value-nya apa, behavior pattern-nya, active user media, apps, user friendly, dan ini pain points. Difficulty finding time, limited access, struggling. Jadi kita kelihatan kira-kira seperti apa. Dari sini kita refine lagi dan kita validasi. Ini kan masih kayak research umum ya. Jadi kita validasi lagi dan kita biasanya fokus mungkin misalnya saya pengen target inilah lebih ke parent educators karena anggapnya mungkin kalau parent educators kalau mereka bisa ya nanti anak-anaknya bisa juga gitu kan, insya Allah gitu bisa. Jadi kita targetnya ini, yaudah kita fokus di sini. Jadi kita lihat nih pain points-nya apa gitu kan ya, supaya motivated, engage, bisa balance antara teknologi sama teaching. Nah, ntar kita fokus tuh tadi pas kita nge-refine produk kita, statement-nya, kita bilang nih, gimana supaya kita targeting parent educators umur segini, supaya mereka stay motivated gitu. Jadi caranya kayak gitu ya. Jadi cara buat kita nge-refine produknya, jadi kita udah dapat produk yang bisa bantu stay motivated, kita build tadi di Vercel, buat produknya kita bawa ke orang yang umurnya segini, range-nya segini, suruh mereka coba, kemudian kita tes gitu kan ya. Apakah mereka kembali lagi, kita lihatnya di analytics gitu kan ya. Kalau orang udah login, apa nggak balik lagi? Kalau mereka nggak balik lagi, kita lihat nanti emailnya, kita kirim aja gitu kan. Boleh nggak gitu ya bicara atau ngobrol sebentar gitu kan. Kalau kita launchingnya ke teman, ke family, atau ke circle kita dekat, mungkin bisa gitu kan. Langsung terus tanya gitu. Kenapa nggak balik lagi gitu kan? Apa yang kurang dari sini? Nah, kita di situ refine lagi. Jadi gitu cara bikin produk. Oke, salah satu blockchain. Ini saya bukan ahli di blockchain, jadi skip aja ya. Kalau besar. Kendala besar, ya kendalanya mungkin lebih kayak
penggunaan yang tepat aja gitu kan ya. Jadi penggunaan tepatnya tadi apa namanya prompt-nya, kemudian dia tetap seperti yang saya bilang tadi kayak vision, creativity, critical thinking gitu ya. Creativity, kemudian visi itu nggak bisa dibangun dari sama AI gitu. Itu harus tetap orangnya sendiri. Terus kayak problems, jadi dia mungkin bisa cari problems yang udah umum, tapi problems yang kita misalnya hadapin sendiri atau di lingkungan kita sendiri itu kan pasti nggak tahu gitu ya. Jadi itu yang jadi salah satu pembedanya juga gitu dengan tools AI ini. Dan jadi kendalanya itu tadi orang terlalu rely heavily on AI sehingga mereka nggak sadar gitu bahwa aspek lebih penting dari AI itu adalah diri kita sendiri gitu ya. Creativity kita, visi kita, vision kita. AI misalnya nggak bisa bantu kita buat kayak punya grit ya, buat kayak punya persistence, buat keep iterating, bikin produk, launching. Dia cuma bantu aja gitu kan ya. Yang bisa ngasih semangat buat diri kita sendiri, saya mau launching besok gitu misalnya, ya kita sendiri. Akhirnya itu yang jadi kendala terbesar ya gitu ya. Jadi diri kita sendiri yang harus lebih gitu ya buat apa namanya building something. Jadi AI buat asisten aja, bukan buat apa namanya tools utamanya. Oke, semuanya udah ya Mas Yove. Oke, alhamdulillah kalau mau ada yang langsung tanya silakan. Mudah-mudahan banyak yang dipelajari. Slide-nya saya share juga. Saya share slide-nya di... Saya share slide-nya ya, Mas. Saya share di chat ya. Siap, hatur nuhun pisan. Sama ini tadi ada titipan, kali ini bukan pertanyaan sih, tapi sapaan dan minta izin juga. Jadi Pak Dana pasti kenal ya, Kang Boris. Iya, Dana Kusumo, beliau menyampaikan senang mengikuti lecture Mas kembali terkait dengan teknik membuat MVP. alhamdulillah. Bolehkah beliau nanti ajarkan kembali ke mahasiswa di kelas model bisnis digital maupun yang startup software development? Ya, ini saya share ini ya. Saya share ini ya. Deck-nya. Silakan dipakai di apa? Dipakai terus di apa namanya? Di revise terserah, di modify terserah. Saya udah share itu langsung semuanya, teman-teman bisa pakai juga kalau mau ngajarin orang lain juga di kantor mungkin. Silakan pakai langsung. Silakan langsung bisa di apa namanya dimodifikasi itunya apa slide-nya lengkap ya. Ada yang mau tanya langsung atau masih ada pertanyaan? Oke, silakan dari kawan-kawan. Untuk kali ini kita persilakan langsung untuk bertanya. Oke, atau mungkin saya izin Ini satu harusnya pertanyaan Mas dulu. Ive harusnya yang Silakan. 50 orang ini Mas ditulis mau bikin apa dalam 2 hari kemudian ditagih gitu ya. Jadi harus dalam 2 hari harus ngelampirin tuh prototipe-nya gimana 2 hari gitu ya. Kalau enggak apa namanya ini kayak buat entertainment aja gitu ya sesinya ya. Yang biasa orang cuma datang dengar duduk manis terus oke gitu kan masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Saya nggak bilang audiensnya yang ini seperti ini tapi buat kita avoid karena banyak seperti itu sebelumnya gitu kan ya. Jadi kayak banyak hal yang kayak gini cuma buat oh nice to have aja, nice to hear lah. Tapi kita nggak actually put into practice. Nah itu yang jadi pembedanya gitu kan. Jadi mungkin kalau mau dipaksa gitu istilahnya dipaksa tanda kutip daftar 50 orang kemudian dalam 2 hari harus kasih linknya tuh produk yang dibikin apa dengan statement apa usernya gitu ya apa problemsnya dan ini solvingnya gitu jadi baru bisa tuh mulai kebentuk harus dipaksa ya buat punya jiwa maker itu pembuat itu harus dipaksa jadi Oke. problem solver. Masukan yang sangat berharga, Kang Boris. Siap, nanti kami tindak lanjuti. Jadi mungkin karena tadi sudah ada yang ngoprek, ya sudah alhamdulillah. Nah, untuk yang belum ngoprek nanti akan kami fasilitasi untuk apa namanya, untuk kami tugaskan juga dan nanti akan kami cross check hasil apa hasil eksplorasinya. Gitu. Nah, Kang Boris, ini punten, ini ada pertanyaan juga nih. Kalau yang kita lakukan seringkali kan kalau kita mengerjakan secara individu relatif cepat. Tapi bagaimana kalau misalkan kita berkelompok, katakanlah berdua, bertiga dalam membuat prototipe. Nah itu sebetulnya mekanisme, ada nggak sih resep yang cukup jitu dalam menentukan pembagiannya gitu. Apakah misalkan yang satu fokus review, yang satu fokus produksi, atau bagaimana Kang? Pembagian yang lebih
pembagian yang lebih efektif sebetulnya ketika membuat prototipe dalam konteks berkelompok. Iya, saya kalau yang mungkin tadi konteksnya lupa belum dijelasin ya. Kalau saya sekarang kerja di namanya Alfi ya. Eh, jadi fokus di wealth syariah compliant wealth management gitu ya, wealth management teknologi di bawah Bank of New York Mellon, BNY Mellon Amerika. Jadi scale-nya perusahaannya besar gitu ya. Tapi karena kita di yang unit bisnisnya yang di Emirates itu baru 2 tahun, jadi kita modenya kayak mode startup. Jadi di startup itu ya semua orang ngerjain segala macam gitu ya. Jadi walaupun misalnya ada saya head design, ada juga namanya chief product misalnya, atau head engineering atau head product. Ya kita overlapping gitu ya. Kadang-kadang yang head product juga ikutan bikin wireframes, atau saya kadang-kadang juga ngebantu buat ngedefine kayak misalnya user requirement seperti apa. Jadi kalau kita misalnya masih 2-3 orang udah kendala, wah itu kayaknya harus dibenerin dulu chemistry-nya, mungkin kurang cocok gitu ya. Nah, tapi kalau in general, kalau kita pengen running company terutama baru 2-3 orang, ya pokoknya fokusnya adalah getting things done gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita mau, kita target nih harus bikin prototype, kemudian kita harus ada survei market, ngobrol, ya udah langsung aja bagi gitu deh. Siapa mau ngerjain apa ya, orang harus proaktif gitu. Jadi kalau misalnya yang si founder ini 2-3 orang ini udah kelimpungan buat ngebagi, itu harus agak di-revise, mungkin di-revisit lagi kira-kira mereka udah siap atau belum, dan mungkin cari chemistry-nya yang orang-orang benar-benar kayak sebutannya doers gitu ya, orang-orang benar-benar yang getting things done, itu paling penting sih. Jadi kalau kita bicara startup, semua ngerjain segala macam gitu. Pokoknya fokusnya adalah getting things done gitu. Ya itu mah clarity ya, clarity buat goals-nya apa nih gitu, dan time bound gitu ya, harus time box. Kalau kayak kita dalam 2 hari harus ada prototype. Hari ketiga, hari ini apa, Sabtu, Minggu, hari Senin udah harus launching ke misalnya 20 orang. Nah, itu udah harus targetnya. Ntar kalau misalnya dalam 2 hari ini, misalnya 1 orang udah, kita perlu apa aja. Jadi kita selalu start from the end. Jadi Senin, kita perlu prototype. Ini prototype butuh apa aja nih? Oh, kita butuh konsep, kita butuh misalnya survei, kita butuh si prototype sendiri. Ya udah langsung aja bagi gitu deh. Kira-kira kamu ngerjain yang mana segala macam. Ya udah pokoknya cepat, dalam Senin selesai semua gitu kan. Jadi kayak gitu ya. Jadi bahkan udah dia seperti saya bilang di scale yang seperti saya juga udah company udah bukan cuma 1 juta 2 juta, malah udah ratusan juta dolar gitu nilainya. Ya tetap sama kayak gitu kan. Kita punya goals nih buat bikin ini dalam 3 bulan, ya udah kamu ngerjain apa segala macam, ya udah nanti bagi-bagi cepat aja gitu kan ya. Karena tim saya ada yang di bawah saya kan ada beberapa design managers. Ya design managers kadang-kadang step up jadi product manager, kerjain requirement juga, ke klien juga, terbang gitu ya ke clients-nya buat gathering requirements. Padahal itu mungkin kalau kita bilang itu tugasnya product manager gitu kan. Tapi enggak gitu ya, kalau di company ya kita bakal overlapping dan kita saling, pokoknya fokusnya adalah get things done. Dan ini mungkin clarity-nya nggak jelas kali ya. Jadi clarity of what needs to be delivered nggak jelas, sehingga orang bingung ngerjain apa gitu. Mungkin itu dulu kali ya. Selain tadi yang saya bilang chemistry juga penting gitu ya. Jadi kalau si mindset-nya belum sebagai pembuat, makers dan doers sebutannya, orang yang selalu kerja, ya bakal susah gitu. Jadi itu yang paling penting. Itu dulu ya, Mas Ive. Ada mau tanya lagi? Oke, silakan. Atau mungkin dari Pak Dana atau mungkin Bu Mira ada testimoni tambahan terkait materi yang disampaikan oleh Kang Boris. Atau misalkan, mengingatkan juga untuk presensi jangan lupa untuk diisi kawan-kawan ya. Mungkin nanti Silakan Bu Mira. kita ada ini juga sih Mas Boris. Jadi memang ada tugas besarnya ya dalam hal ini ya Pak Ive ya. Jadi tadi mungkin yang disampaikan oleh Mas Boris itu insight buat nanti mereka mencoba untuk
mencari solusi dari permasalahan yang memang mereka dapatkan dari sekumpulan, ya tentunya bukan dari masalah dari mereka ya, mungkin nanti silahkan mereka mencari entah itu masyarakat sasarnya ya, dalam hal ini usernya gitu ya. Nah kemudian tadi mungkin hari ini Insight ada tools yang ternyata bisa membantu mereka untuk memvalidasi ide tersebut gitu. Karena memang tadinya kan nanti juga mungkin ada materi kita tetap ngajarin seperti kayak bagaimana mereka memahami, kayak kemarin saya mengajarkan ini ya model kanvas gitu ya. Kemudian nanti ada juga pendekatan ke design thinking. Ternyata itu juga banyak yang belum mengetahui gitu. Nah, jadi mungkin ada fondasi-fondasi. Jadi nanti tetap ada tugasnya gitu ya yang akan kita coba sampaikan. Karena kita juga nggak mau mata kuliah ini hanya sekedar didengar gitu ya. Karena pasti ada capaian pembelajaran yang perlu kita ukur gitu loh, Mas Boris ya. Karena tujuannya ya gimana pada akhirnya mereka paham bahwa ini tidak hanya sekedar mata kuliah yang bicara bisnis digital di sisi, mungkin karena ini forensik ya, karena kita di Telkom University itu salah satu visi kita adalah tadi ya menjadi entrepreneur university dalam hal ini. Tentunya punya wawasan entrepreneur tadi. Nah, jadi bagaimana itu diterapkan di beberapa mata kuliah gitu ya. Nah, mungkin memang meskipun ini di security forensik, tapi ya setidaknya ya siapa tahu kan ada permasalahan-masalahan security yang mungkin akan sangat menarik untuk jadi solusinya gitu ya. Mungkin salah satunya adalah pendekatan tadi gitu ya dengan prototype tadi gitu ya, pendekatan seperti itu. Nah, dan ke depannya mungkin akan ada banyak produk-produk yang memang bisa membantu dalam penyelesaian di permasalahan-permasalahan di security itu sendiri gitu kan ya, sebetulnya begitu ya Mas ya. Jadi balik lagi kan masing-masing akan punya domainnya ya, punya konteksnya. Tapi pada dasarnya ketika mendesain solusi produknya, apa yang dijabarkan oleh Mas Boris tadi itu bisa jadi satu langkah gitu ya untuk memvalidasi solusinya. Itu sih sebetulnya. Jadi buat teman-teman semua tujuannya lebih ke arah sana ya. Jadi kita menghadirkan Mas Boris di sini yaitu tadi untuk memberikan insight terkait dengan memvalidasi ide gitu ya, memvalidasi ide dari permasalahan yang memang akan diselesaikan gitu. Nah, selama ini kan prosesnya mungkin tadi Mas Boris cerita ya dulu harus bolak-balik gitu ya, metodenya cari tahu metode ini, oh ini kayaknya nggak efisien, ini juga nggak efisien gitu ya, nggak bisa cepat gitu ya kita mendapatkannya. Ya dengan semakin teknologi berkembang, ada pendekatan AI gitu ya, kemudian itu di capture dan ada Grok inilah salah satu mungkin yang kita bisa meminta bantuan proses AI sehingga lebih cepat karena memang pendekatan kita saat ini kan sudah bicara agile gitu ya Mas ya gitu. Bagaimana itu kita bisa memanfaatkan tools-tools yang ada gitu ya. Termasuk tadi mungkin prom-prom yang coba dicontohkan gitu ya. Nah, itu sebetulnya juga bisa lebih didetailkan lagi supaya prosesnya juga bisa lebih cepat gitu ya, dikembangkan maksud saya seperti itu. Karena itu kan konsep NLP juga harus dikembangkan ya dari sisi knowledge orang desain tuh apa sih sebetulnya yang perlu disampaikan sehingga memang bisa menghasilkan solusi desain yang memang diharapkan. Mungkin itu ya kali ya Mas Boris ya kurang lebihnya. Mudah-mudahan nggak ada yang salah dari apa yang saya sampaikan tadi. Pak Ive, Angga. Ya benar banget Mbak. Jadi tadi yang saya bilang juga ya tentang apa yang nggak bisa digantikan AI itu kayak tadi kreativitas, critical thinking, creativity gitu itu ya mungkin kelihatannya mungkin kalau ada yang bilang wah kayaknya smooth banget tadi prosesnya karena saya tadi mungkin udah punya fondasinya tentang gimana sih approach suatu. Jadi kalau kita bicara identifying problems, kemudian exploring solutions, kemudian coming up with solution dan validating itu basic dari design thinking gitu ya. Jadi nemuin masalah, kemudian kita explore solusi buat masalah tersebut, kemudian kita pilih 1-2 solusi terbaik dan kita tes. Itu design thinking sebenarnya 3 hal itu aja gitu ya. Identifying problems, exploring solutions, validating solution. Terus balik lagi gitu ya, iterate lagi. Entah kita validate lagi problems-nya, identifying problems yang lain, atau kita explore solusi lain, kemudian kita launching lagi, validasi lagi. Jadi 3 hal itu aja design thinking sebenarnya. Dan insya Allah kalau misalnya udah terbiasa launching produk,
nanti bakal second nature gitu ya buat flow ini, dan nanti terbiasa buat keep going. Itu yang paling penting sih, keep going buat making things. Dan teman-teman sekalian harus sadar juga ya, jadi kadang-kadang kita tuh orang banyak jadi consumer karena mereka nganggep orang lain itu ya bikin solusi buat kita dan mereka lebih smart gitu ya. Yang yang bikin jadi pencerahan buat saya tuh waktu salah satu ini ya, ada interview Steve Jobs, dia bilang begitu kita sadar bahwa semua yang di sekitar kita itu dibuat oleh orang yang nggak lebih pintar dari kita, dan kita juga punya kemampuan yang sama buat bikin solusi dan bisa bantu orang lain, itu benar kayak pencerahan banget dia bilang gitu ya, but something that really makes your life different ya. Jadi kita makanya, tapi penting buat teman-teman sekalian buat tadi ya, identifying problems, terus mulai launching sesuatu gitu ya, buat dites ke pasar dan dicoba. Nanti begitu udah ada 1-2 orang yang pakai, nah itu bakal ngasih impact yang positif banget ke diri kita sendiri secara pribadi, dan nanti insya Allah bisa buat manfaat ke banyak orang. Oke, siap. Hatur nuhun pisan Kang Boris dan juga Bu Mira. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu, kawan-kawan mungkin nanti bisa ditutup di sesi ini. Tapi tadi sudah disampaikan bahwa Kang Boris cukup aktif di dunia maya, di Twitter maupun di LinkedIn. Silakan nanti bisa bisa silaturahim secara online dengan beliau. Tentunya ya ada hal yang menarik dari disampaikan beliau bahwa hands on itu perlu. Jadi harapannya kalau tadi Kang Boris bilang masuk telinga kanan keluar sebelah kiri itu, ekstrimnya jangan sampai masuk kanan keluar kanan gitu, alias nggak masuk sama sekali gitu kan. Nah, jadi semoga yang disampaikan ini bisa memberikan inspirasi, dan seperti yang saya biasa sampaikan di kelas, semoga tidak puas, karena kalau puas jadinya tidak belajar lagi gitu kan. Merasa sudah cukup. Jadi semoga tidak puas dengan disampaikan oleh Kang Boris. Terima kasih banyak, dan apresiasi juga Kang Boris, materi yang disampaikan juga berkenan untuk dibagikan, bahkan mentahannya itu biasanya PDF ini dibagiin mentahannya. Semoga nanti ketika kawan-kawan mengajari orang lain itu dapat pahala juga, Kang Borisnya juga dapat pahala juga. Gitu. Mungkin kita tutup. Terima kasih banyak Kang Boris, Bu Mira, Pak Dana, tadi ada juga Pak Danang, dan juga kawan-kawan di kelas Kamsi Bisdik ini. Semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat, dan nanti sampai jumpa di sesi berikutnya. Saya akhiri, memancing ikan dikasih sambal terasi. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Boris. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Kak. Terus ya, Terima kasih Kak Mbak Boris. Mira sama Sehat Pak selalu Danang. ya. Terima kasih Pak. Lagi. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon share record-nya ya. Bagus sekali materinya, mau di-share record. Siap, dengan senang hati, Pak Farah. Pak Ipe, makasih ya. Sama-sama Teman-teman Ibu Mira, Pak Dana, hati-hati berkendaranya. ya, apa Dana fi aman ya.